Hai, selamat datang di pembahasan mengenai biologi dasar di bagian 1 mengenal biologi. Pokok bahasan yang akan dibahas di dalam video ini adalah mengenai pengertian biologi, konsep studi ilmiah, dan juga konsep kehidupan di dalam ilmu biologi, dan sedikit pengantar mengenai Indonesia sebagai negara megabiodiversitas. Oke, ini adalah satu pernyataan sederhana atau satu pengertian sederhana mengenai ilmu biologi. Kebanyakan dari kita mungkin ketika ditanya, apa pengertian biologi? Bio berasal dari kata bios yang berarti hidup, biologi berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Berarti biologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan atau ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Oke, tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Ada satu kata yang hilang dari pengertian ini untuk membuat pengertian yang lebih spesifik ke dalam ilmu biologi yang dipelajari di perguruan tinggi, yang diusahakan oleh para profesor-profesor dan juga para peneliti di lembaga riset. Kata spesifik tersebut adalah scientific atau di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata ilmiah. Ya. Jadi, pengertian lebih lengkap dari biologi itu adalah studi ilmiah mengenai kehidupan. Apakah pertanyaannya berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak. Ya. Untuk mengetahuinya lebih dalam lagi, kita perlu mengidentifikasi, kita perlu mencari, kita perlu menemukan, ya, perlu mendefinisikan mengenai apa itu studi ilmiah. Dan setelah kita tahu pun apa itu studi ilmiah, kita harus tetap mengetahui mengenai apa definisi kehidupan di dalam ilmu biologi. Kita akan mulai pada studi ilmiah terlebih dahulu, kemudian baru ke definisi kehidupan di dalam bidang biologi. Oke, pengertiannya cukup panjang ya, tapi saya akan coba mempersingkat. Intinya, studi ilmiah itu adalah satu pendekatan. Jadi dia bukan ilmu. Ya, kita bisa gunakan studi ilmiah atau konsep-konsep studi ilmiah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus selalu di bidang ilmu biologi. Karena dia merupakan satu pendekatan ya berbasis penyelidikan. Untuk apa kita menyelidiki sesuatu? Pasti untuk mencari informasi, mencari bukti, penjelasan, ataupun jawaban-jawaban dari pertanyaan spesifik kita. Nah, pada saat ini, fokus penelitian adalah pada sesuatu yang terverifikasi dengan baik, pengamatan maupun pengukurannya. Jadi kalau ada topik yang tidak mampu diamati, tidak mampu diukur, ya, itu tidak dipelajari di dalam ruang lingkup biologi. Ya. Nah, secara umum, studi ilmiah itu terbagi jadi dua. Ada studi berbasis hipotesis dan ada yang berbasis penemuan. Yang berbasis hipotesis ini dimulai dengan eksplorasi. Kita memiliki satu masalah. Contoh, ketika seseorang berjalan-jalan di halamannya, dia melihat ada tanaman yang layu. Kemudian dia menduga, dia membuat satu hipotesis. Tanaman saya ini layu kayaknya karena kekurangan air deh. Nah, kemudian dia berpikir, dan dia mengajukan suatu alternatif solusi. Dia memprediksi bahwa kalau saya siram air, pasti dia segar lagi. Kemudian dia melakukan eksperimen dengan betul-betul menjalankan apa yang dia pikirkan. Dia siram tanaman tersebut menggunakan air, dan tentu saja pasti ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kemungkinan yang di bagian bawah adalah eksperimennya ternyata berhasil. Ternyata tanamannya kembali segar, ya, sehingga alternatif solusi dia ini terkonfirmasi betul. Nah, di sini masalahnya sebenarnya sudah selesai. Tapi masih ada kemungkinan yang kedua, yaitu ternyata eksperimen yang dia lakukan gagal, ya, mendukung hipotesis atau mendukung prediksi yang dia lakukan. Karena kenapa?
karena ternyata tanamannya tidak kembali segar, malahan mungkin bertambah layu atau bahkan mati. Nah, di sini dia harus membuat hipotesis baru. Kalau misalnya tanamannya makin layu, dia bisa membuat hipotesis baru, oh sepertinya ini kekurangan pupuk. Dari hipotesis baru itu dia bisa mengembangkan alternatif solusi, dia bisa bereksperimen, dia bisa berpikir, oh ada 2 pilihan lagi, mana yang saya harus lakukan, sampai ya dia menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi. Konsep untuk yang berbasis hipotesis seperti itu. Konsep untuk yang berbasis penemuan, ini saya rasa lebih sederhana ya. Karena pada dasarnya, yang berbasis penemuan ini kita menarik kesimpulan umum dari berbagai penelitian spesifik yang sudah dilakukan sebelumnya. Contoh sederhana, penelitian 1 mengidentifikasi bakteri memiliki material genetik. Penelitian yang kedua mengidentifikasi archaea memiliki material genetik. Penelitian ketiga dan 4, mereka mengidentifikasi hal yang sama pada hewan dan juga tumbuhan. Karena bakteri, archaea, hewan, dan tumbuhan adalah representasi ya, dari berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi, maka bisa saja ada seseorang yang berkesimpulan dan menggunakan studi ilmiah berbasis penemuan untuk menyatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki material genetik. Nah, jadi kita sudah sedikit paham atau tercerahkan. Ternyata kalau studi ilmiah itu dia adalah pendekatan, dia di dalam ruang lingkup biologi itu harus dapat diamati dan juga diukur. Ada 2 jenis, ada yang berbasis hipotesis dan juga ada yang berbasis penemuan. Oke, konsep biologinya lebih kuat. Nah, sekarang kita nyebrang. Tadi kan disebutkan di awal bahwa kita akan membahas mengenai studi ilmiah dan juga akan membahas mengenai bagaimana sih konsep kehidupan di dalam ruang lingkup ilmu biologi. Nah, secara umum di dalam bidang biologi, sesuatu itu dikatakan menjadi makhluk hidup apabila dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dia tumbuh dan berkembang. Apa contohnya? Anak ayam. Kenapa anak ayam bisa jadi contoh tumbuh dan berkembang? Anak ayam itu awalnya adalah dari satu butir telur, kemudian dibuahi, dan dia bisa berkembang. Definisi berkembang itu adalah dari satu telur yang sangat sederhana itu, dia menjadi makhluk yang mempunyai kepala, makhluk yang mempunyai tangan, bukan tangan ya, mempunyai sayap, mempunyai kaki, dan juga terdapat organ-organ yang lengkap di dalamnya. Itu definisi dari berkembang. Definisi dari tumbuh itu adalah dari yang awalnya dia anak ayam kecil, dia tumbuh menjadi ayam dewasa yang ukurannya tentu lebih besar daripada anak ayam. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kedua, dia beradaptasi. Contohnya di sini bunglon beradaptasi untuk menghindari pemangsa. Bagaimana bunglon beradaptasi? Oh, sudah jelas. Dari kita di SMA atau dari kita bahkan dulu di SMP disebutkan bahwa bunglon tersebut beradaptasi dengan menyerupai warna di mana dia hinggap atau di mana dia sedang menetap. Gitu. Yang ketiga adalah regulasi. Regulasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatur berbagai proses di dalam tubuhnya agar tetap seimbang dan berfungsi dengan baik. Di sini contohnya ada seekor anjing, di mana anjing tersebut menjulurkan lidahnya dan bernapas terengah-engah untuk mengeluarkan panas tubuh. Ya, karena ternyata anjing memiliki sedikit sekali kelenjar keringat. Nah, jadi dia berupaya untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuhnya supaya dia bisa tetap nyaman, bisa tetap sehat. Kemudian respon terhadap lingkungan, ini sudah jelas putri malu ketika dia disentuh, dia kuncup. Itu adalah bentuk respon. Ya. Selanjutnya adalah reproduksi.
Reproduksi itu di dalam bidang ilmu biologi didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan keturunan atau memperbanyak jenisnya. Contohnya di sini ada seekor induk penguin dengan 2 ekor anaknya. Selanjutnya adalah keteraturan. Keteraturan didefinisikan sebagai bahwa makhluk hidup tersebut memiliki struktur tubuh yang tersusun dan berfungsi secara terorganisir. Mulai dari tingkat level yang paling rendah sampai tingkat level yang paling tinggi yang membentuk dia sebagai satu organisme. Kemudian pemrosesan energi. Mudahnya pemrosesan energi tersebut adalah pengubahan zat gizi menjadi energi yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi kehidupan. Contohnya di sini ada burung kolibri yang sedang mengkonsumsi nektar. Nektar tersebut nanti akan diolah menjadi tenaga sehingga dia bisa terbang dan melakukan aktivitasnya. Nah, secara umum itu penciri kehidupan bagi satu makhluk hidup. Sekarang kita akan mempelajari mengenai level organisasi biologi. Nah, tadi kita sudah mencirikan, makhluk hidup itu disebut karena dia mempunyai ini. Sekarang, kita akan mempelajari apa saja ruang lingkup dari ilmu biologi yang dipelajari dalam kaitannya dengan kehidupan tadi. Pertama, ternyata biologi juga mempelajari molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah struktur kimia yang terdiri dari unit-unit yang disebut dengan atom. Setelah molekul, pada tingkat level organisasi yang lebih tinggi ada organel. Organel adalah komponen-komponen fungsional yang ada di dalam sel. Contohnya dari boson, kemudian ada membran plasma, kemudian ada nukleus, dan lain-lain. Tingkat selanjutnya telah di-spill tadi, setelah organel ada sel. Sel itu adalah unit terkecil struktural dan fungsional makhluk hidup. Jadi dia bisa melakukan aktivitas struktural dan fungsional kehidupan bahkan ketika dia hanya terdiri dari satu sel. Jaringan apa? Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya di sini ada jaringan otot yang pastinya terdiri dari sel-sel otot. Kemudian pada tingkat yang lebih tinggi ada organ. Organ itu adalah bagian tubuh yang tersusun dari berbagai jaringan dan memiliki fungsi spesifik pada tubuh. Contohnya di sini adalah jantung pada manusia. Kemudian kita naik pada tingkatan organisme. Organisme itu adalah satu individu makhluk hidup. Contohnya satu pohon. Populasi adalah kumpulan dari organisme dengan spesies yang sama, hidup pada area tertentu, dan dia kawin antar individu di dalam populasi tersebut. Nah, jadi syaratnya itu ada 3. Yang pertama, dia adalah spesies yang sama, hidup pada area tertentu, dan dia kawin dengan anggota di dalam populasinya. Contohnya di sini adalah populasi rusa Kemudian ada komunitas. Komunitas itu adalah keseluruhan makhluk hidup yang ada dalam satu ekosistem. Contoh di sini ada di ekosistem savana. Makhluk hidup di situ ternyata banyak. Ada populasi dari zebra, ada populasi dari bison, ada rumput, kemudian mungkin juga ada cacing, serangga. Seluruh makhluk hidup itu ketika disatukan, dia disebut sebagai komunitas. Nah, apabila komunitas tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor tidak hidup seperti air, tanah, udara, dan juga lain-lain, maka itu disebut sebagai ekosistem. Di sini ekosistem digambarkan di ekosistem terumbu karang terdapat komunitas yang terdiri dari makhluk hidup berupa ikan, spons, kemudian juga ada mikroorganisme pasti. Ketika mereka berinteraksi dengan air atau berinteraksi dengan udara, dengan atmosfer yang ada di permukaan air, maka itu disebut sebagai satu
ekosistem. Keseluruhan ekosistem yang ada di bumi, ya, baik itu ekosistem yang ada di darat, di laut, di atmosfer, maupun di dasar laut, disebut dengan biosfer. Nah, jadi itu mengenai gambaran mengenai level organisasi biologi, dan sebelumnya juga mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ini adalah sedikit pengantar mengenai Indonesia sebagai negara mega biodiversitas, negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Kita nomor 2 di dunia, memiliki sangat banyak ya, persentasenya sangat tinggi dari tumbuhan berbunga, mamalia, reptil, amfibi, burung, ikan air tawar. Keanekaragaman hayati ini harus dijaga. Kenapa? Pendapat subjektif saya karena dua hal. Yang pertama adalah karena keanekaragaman hayati itu adalah identitas negara Indonesia itu sendiri. Jadi ketika Indonesia kehilangan biodiversitasnya, takutnya Indonesia juga kehilangan ya dirinya sendiri. Karena itu adalah identitas dari Indonesia. Yang kedua adalah karena potensi yang dimiliki. Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia, mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, itu sangat luar biasa. Bisa digunakan di berbagai bidang, bisa di industri, bisa di kesehatan, kemudian bisa di bidang-bidang yang lain. Kalau misalnya keanekaragaman hayati itu punah terlebih dahulu sebelum kita memanfaatkannya, ya, atau kita gagal dalam mempertahankan keanekaragaman tersebut, maka yang namanya potensi ya tinggal potensi. Kita tidak pernah betul-betul memaksimalkan potensi tersebut menjadi sesuatu yang memiliki daya tambah, memiliki sesuatu manfaat yang betul-betul berguna bagi negara ini. Oke. Terakhir, saya menemukan ada ternyata ya strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia. Ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, bagaimana kesinambungan antara berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan juga mengeksplorasi keanekaragaman hayati di Indonesia, sehingga kita bisa juga ikut berkontribusi aktif di dalam menjaga keanekaragaman tersebut. Oke, saya akan tutup dengan satu kutipan yang sangat luar biasa. Kurang lebih bunyinya kayak gini. Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa tidak dapat memakan uang. Ya, bahwa mereka tidak betul-betul bisa memakan uangnya sendiri. Oke, itu keseluruhan untuk pertemuan pertama, biologi dasar, mengenal biologi. Untuk pertemuan kedua, bagian kedua tentunya, kurang lebih kita akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gambar ini. Apa itu? Tunggu episode berikutnya. Terima kasih.